Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang derivatif dan manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Daniel Kristianto dan dua teman saya Amalia Oniva Saputri dan Titania Jenny Wibowo. Yang pertama, kontrak swap. Swap yaitu dua pihak yang setuju untuk bertukar sesuatu, biasanya kewajiban untuk melakukan pembayaran tertentu. Terdapat banyak jenis swap yang ada di pasar, termasuk swap tingkat bunga, swap mata uang, swap ekuitas, swap komoditas, dan swap risiko kredit. Di antara beberapa swap di atas, swap tingkat bunga merupakan yang paling tua dan yang paling sederhana. Suatu swap tingkat bunga merupakan suatu kontrak keuangan yang didasarkan atas suatu estimasi, di mana pembeli kontrak membayar tingkat bunga tetap secara berkala yang didasarkan atas jumlah yang diestimasi oleh penjual, dan penjual kontrak membayar tingkat bunga mengambang berdasarkan atas jumlah estimasi yang sama secara berkala kepada pembeli. Jenis-jenis derivatif lainnya, rights dan waran, mirip dengan opsi call. Baik right maupun waran memberikan hak, tetapi bukan kewajiban kepada pemegang untuk membeli suatu saham underlying spesifik pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal kadaluarsa. Saham sebagai suatu opsi call. Saham juga berperilaku seperti opsi call yang memiliki kapasitas tak terbatas untuk keuntungan dan terbatas untuk kerugian. Harga strike, yaitu saham, adalah nilai kewajiban bersih perusahaan sementara. Underlying asset adalah total aset perusahaan. Tanggal kadaluarsa adalah tak terhingga. Jadi, saham suatu perusahaan dapat dipandang sebagai suatu call atas aset perusahaan. Lindung nilai dengan derivatif. Lindung nilai dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu untuk melindungi terhadap suatu perubahan harga yang akan memberikan dampak negatif pada laba. Selanjutnya, beberapa alasan saya yang membuat perusahaan harus melakukan lindung nilai. Yang pertama, kapasitas utang dan biaya yang lebih baik. Yang kedua, pendanaan anggaran yang lebih mulus. Yang ketiga, berkurangnya kasus ekstrim kinerja keuangan yang buruk. Yang keempat, keunggulan komparatif yang lebih baik dalam lindung nilai. Yang kelima, dampak pajak. Selanjutnya, suatu pendekatan terhadap manajemen risiko. Membuat suatu lindung nilai yang baik akan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan jumlah kerugian. Yang kedua, menentukan jumlah keuntungan. Yang ketiga, menghitung instrumen lindung nilai yang akan dibeli dalam jumlah yang memadai. Yang keempat, membeli instrumen lindung nilai dalam jumlah yang memadai. Yang kelima, mengawasi arus kas yang dibutuhkan untuk mempertahankan lindung nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.